Tidak siapa ini. Bu Anjal nggak dengar suaranya. Bu Yanti udah CPI. Udah. Udah rindu ya, udah lama nggak jumpa. Iya. Iya aja. Nggak bisa berteriak, suaranya kecil. Ya, nanti lokanya di SMK, bukan di Capdin. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah kok SMK. Iya. Adem dikit ya, Bu Ajiza. Iya. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Iya. Sabtu nih. Hai Ibu Novi. Iya. Pesan risol ya. Oh, boleh ya. Allah. Ini Bu Misri gimana? Selesai ujian. Bu Misri, Kak, kali. Saya tanggal 21 kali ujian. Kak, kana adik. Ibu Misri kali siapa boleh? Kana ada Buka mic Bu Misri. Kalau selesai siapa masalah oleh Ibu Misri? Ya. Tinggal dua apa tu? PPG dengan CGP. Ya, itulah. Alhamdulillah Kak, orang minggu. Geroh Bu Misri. Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Misri dia gulung gede ke gulung. Apakah kita sudah hadir semua nih? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita yang ada di room ini selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberi kita kesehatan, kesempatan ya untuk bersama meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Selawat riring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, dan saya harapkan semangatnya semakin membaik ya. Seiring dengan tugas-tugas yang mungkin lebih menantang ya. Mestinya kita mempersiapkan diri karena progres nilai kita mestinya juga semakin meningkat ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya ya teman-teman. Nah, jadi mohon baca baik-baik instruksi pengerjaan daripada tugas-tugas kita ya, sehingga kita nantinya menjadi siap untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, kita berharap ya, kita benar-benar amanah ya dan kompeten untuk menyandang pemegang surat izin mengemudi alias surat tanda tamat pendidikan program guru penggerak. Nah, kelayakan itu semestinya menjadi pemicu, menjadi motivasi intrinsik dari diri kita. Sudahkah kita mendapatkan apa-apa yang diharapkan dari program pendidikan guru penggerak ini? Nah, barangkali itu ada 2 refleksi ya yang saya lakukan karena 2 kali saya berkesempatan hadir untuk refleksi kegiatan program guru penggerak yang kira-kira 2 minggu lalu dan kemarin kumpul bersama pengembang modul ya teman-teman untuk melakukan penyegaran nantinya kepada para instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Nah, jadi kenapa selalu dibahas teman-teman ya? Kok mutu guru penggerak ya yang lama angkatan 1, 2, 3, 4, 5 dengan sekarang ya itu mengapa seperti terjadi penurunan?
sebenarnya seiring kemudahan yang kita dapatkan itu semestinya teman-teman punya banyak acuan, punya banyak referensi dalam penugasan. Mestinya kita itu paham untuk mengambil yang terbaik, kawan-kawan. Ini saya refleksi sedikit. Contoh kemarin, video coaching. Video coaching semestinya harus memiliki kualitas audio yang baik. Nah, tetapi satu kelompok saya tidak mendengar sama sekali. Jadi sudah pakai speaker full 100 ya, teman-teman. Jadi terpaksa pakai speaker sekolah yang besar, Ibu, agar saya bisa menilai. Nah, kemudian masih saya dapati melakukan dialog coaching itu dengan menggunakan kertas, teman-teman. Nah, Bu, mestinya Ibu langsung periksa sehingga kami ada sehingga kami sempat merevisi. Nah, teman-teman barangkali sadari, andai saya suruh ulang itu butuh waktu yang seberapa lama, kawan-kawan, ya. Dan itu bukan kerja satu orang. Kalau satu orang saya mudah gitu. Tinggal bilang aja, Pak Irwansyah, tolong diulang, Pak. Tapi Pak Irwansyah tentu saja melibatkan Bu Novi dan melibatkan Bu Yanti, demikian pula sebaliknya. Nah, jadi mestinya dialog coaching, ya. Apakah mungkin di rubrik penilaian memang tidak dituliskan, ya? Masih menggunakan kertas tidak, ya? Alur tirta yang dilakukan ya tentu saja benar dan baik. Mengapa? Karena memang tercatat, kawan-kawan, gimana tidak. Nah, jadi saya mohon, kita masih punya penugasan. Ini terus terang saya sampaikan. Dari mulai 2.1 berdiferensiasi, itu teman-teman sudah kehilangan fokus. Beberapa kawan, beberapa kita, ya, mencantumkan RPP dengan menggunakan video. Bukankah saya sudah berulang kali mengingatkan? Sekarang kalau video macam mana cara saya besar ininya, teman-teman? Format terbaik untuk penulisan RPP sekarang ini, RPP yang teman-teman buat di sekolah modul ajar berbasis apa nih, saya tanya? Ayo, ada yang buka mic jawab. Bu Novi, tolong jawab. Word, Bu. Ya. PowerPoint pernah, Bu? Kalau untuk RPP tidak, Bu. Iya, tapi kenapa terjadi? Nah, ya, saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau PDF pun, PDF daripada Word, bukan PDF daripada PPT, kawan-kawan. Jadi pada saat dalam satu screen PPT ditampilkan 2 buah kertas. Nah, rubriknya kan teman-teman baca, ada lengkap di sana, ada mencantumkan penilaian, ada mencantumkan diferensiasi, tetapi belum jelas, ya. Nah, bahkan saya tidak menemukan adanya diferensiasi di sana, gitu. Nah, jadi Bu Intan, nilai kami gimana? Ini saya warning nih, ya. Tidak bisa saya berikan nilai yang bagus, teman-teman. Jadi nilai kami, Bu, paling tinggi 80 cuman. 88,6. Ada satu dua orang, ya. Yang lainnya Bu Intan, lainnya nilai 7. Rata-rata 7. Nah, dibanding dengan modul 1.1 sampai 1.4, teman-teman itu cenderung aman gitu, karena memang rata-rata berbasis video gitu. Saya minta maaf, Bu, Ibu kenapa tidak langsung menilai, Bu? Nah, gitu, seperti itu. Ya teman-teman, saya juga punya punya tugas tersendiri, ya. Makanya saya lebih mau biar saja due date, ya, selama tidak ditutup lamannya, beda dengan post-test dan pre-test, ya, dibanding dengan kita mengumpulkan yang seperti itu. Sekarang kita refleksi nih sebentar, ya, sebelum masuk.
sebelumnya. Ini saya ingatkan ya. Kita masih punya kesempatan di 3 modul lagi. Kriteria kelulusan kawan-kawan tentunya kepingin nggak dapatnya amat baik. Kalau kepingin ayolah berusaha. Ini kalau pengajar praktik barangkali memberi nilai 100, ya teman-teman aman. Tetapi kalau saya kawan-kawan, saya bukan idealis. Teman-teman tahu bagaimana saya inginnya membantu. Tetapi juga ayo berikan karya yang terbaik. Ya. Jadi ada beberapa kita please lah, kalau bukan diminta video, tolong jangan video. Kalau memang diminta itu yang 2 itu sebenarnya KSE sama diferensiasi 2.1 sama 2.2 itu sebenarnya bukan format video dan bukan PowerPoint. Tetapi yang terbaik adalah format RPP. Ya. Nah, jadi pada saat elaborasi pemahaman, apakah teman-teman termasuk, nanti ada videonya tuh, orang yang menutup kamera ataupun orang yang tidak berada di tempat, ya, karena saya kebetulan nggak bisa mendampingi. Nah, jadi ini menjadi berbagai temuan, kita nonton di sana tuh. Masya Allah, ternyata guru penggerak rame-rame menutup kamera, ya. Saya nggak pernah pula ini bersama kawan-kawan. Ini barangkali modul ini saya masuk nih, karena saya nggak ambil jadwal di 3.1 ini saya nggak ngambil kayaknya. Saya masuk nih. Nah, jadi ayo saat PP memberikan nilai 100 lalu, tetapi fasilitator memberikan nilai 70, 80, itu terjadi kesenjangan kawan-kawan. Ya udah, Ibu kasih nilai yang tinggi. Kan kita udah deal dari pertama. Teman-teman baca rubrik penilaian penting. Nah, jadi mohon maaf, ini saya sampaikan demi kebaikan kita bersama. Dan tentang yang tidak post test pada saat modul akhir belum dapat jawaban dari BGP, jawabannya masih persis sama yang saya kirimkan ke kawan-kawan. Biasanya beliau akan mengabari saat jadwal itu dibuka kembali. Nah, jadi maaf, apakah saya sebagai orang tua barangkali ya terlalu memanjakan juga. Jadi teman-teman sangat bergantung. Yang sangat saya sesalkan, mengapa kita belum ada kekompakan. Saat saya ini lupa men-share, teman-teman ikut, apa salahnya? Ya, Pak Aris sudah mengatakan, di beliau bukan lupa, anaknya memang sakit parah waktu itu. Ya. Yang lain-lain nih saya tanya nih, Bu Titi, ya. Siapa yang udah post test? Tolong acungkan tangan. Modul 2.2. Ya. Pak Yos, Bu Rizky, Bu Yanti, ya. Apakah berat Bu menuliskan di GP Melaya itu? Teman-teman udah pada post test belum ya? Saya tanya, apakah berat? Pak Yos ada ingati kawan nggak? Bu Reskiana ada ingatin teman nggak? Nah, kalau nggak kita yang peduli, teman-teman katanya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya. Mestinya hati kita tergerak. Jangan-jangan Bu Novi lupa. Jangan-jangan Pak Irwansah lupa. Jangan-jangan Bu Titi lupa. Ya. Mengapa kita tidak menyampaikan? Saya benar-benar saat itu, ya, sehingga tidak menyangka saya sampai serame itu kawan-kawan, ya. Di sini yang belum post test siapa? Ibu Titi sudah berulang kali saya mengemis-ngemis ke BGP. Semestinya ini menjadi apa ya? Warning ya. Ibu Titi, tolong respon saya Bu. Kira-kira kenapa Bu? Pada saat itu tidak
Ya, izin Bu. Iya. Kemarin nggak bisa dibuka ini Bu. Sandinya nggak mau. Nah, itu kan sudah menjadi apa ya? Menjadi kesehariannya Bu Titi dalam program Guru Penggerak. Ya. Mestinya Bu Titi dari hari pertama itu langsung Bu. Saya udah habis cara untuk proaktif ya, tetapi kayaknya nggak ada juga apa ya penyelesaian karena nggak mungkin saya sampai mestinya dari pagi itu Ibu coba karena kebetulan memang selalu permasalahannya adalah nah ini Bu kalau mereka pura-pura tidak peduli ataupun mungkin wajar saja kesal gitu ya ataupun bukan kesal memang peraturannya nggak boleh lagi sebenarnya bisa saja mereka nggak buka lagi dan kita sudah kehilangan nilai. Nah, ayolah kawan-kawan, mohon kita patuhi bersamalah, ya. Oke. Ibu Rizky Ramadhani sudah lahiran Ibu? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Iya, ya oke, nggak apa-apa. Nah, tolong ya kawan-kawan ya. Siapapun yang membantu kita, mungkin teman-teman lah yang lebih bisa berkomunikasi dibandingkan dengan saya, ya. Apapun kendala, Pak Aris juga misalnya, ya. Jauh-jauh hari sampaikan terus Pak Aris. Jauh-jauh hari maksudnya tidak di injury time ya, maksudnya. Mungkin Pak Aris dia saat itu memang panik banget kali. Kalau Bapak mungkin memang nggak ingat ya Pak, karena si adik sakit ya. Gimana Pak Aris? Assalamualaikum, izin Ibu. Iya. Jadi hari itu memang posisi si adik lagi demam Ibu. Saya ingat ada postes hari itu. Cuman pas malamnya dia langsung demamnya langsung tinggi-tinggi Bu malam itu. Rencana niat saya mau saya kerjakan malam. Iya. Karena udah demamnya tinggi, saya kelupaan pas jam 3 dia terkejut lagi itu. Disitulah langsung terkejut saya begitu dia terkejut, saya terkejut. Ingatlah ada postes, langsung saya WA Ibu malam itu. Itu wajar Pak ya, wajar. Saya juga kalau itu saya pun pernah terjadi seperti itu Pak. Sangat manusiawi itu Pak Aris. Nah, karena biar bagaimanapun yang bagi kita ini adalah apa ya namanya ya keluarga itu nomor 1 Pak. Itu nggak ada yang bisa ya walaupun kita harus menanggung konsekuensinya ya. Tapi teman-teman saya tetap harus ya apa namanya proaktif ya meminta kepada admin LMS kita. Mungkin saya akan mengingatkan kembali nih dalam waktu 1 atau 2 hari ini. Jadi teman-teman siap-siap untuk mengerjakan ya. Syukurnya LMS kita nggak terkunci, jadi teman-teman bisa next. Biasanya terkunci tuh, nggak bisa jalan kita. Itu yang saya takutkan, ya. Dan sekali lagi, ayolah mengeksplorasi sebaik mungkin supaya pada saat kita berkolaborasi kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang kita akan segera izin share screen kegiatan kita pada hari ini. Sebentar, kawan-kawan. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu.
Ya, terima kasih. Saya coba. Oke, kita berada pada ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sesi 1, yaitu forum. Kita ini akan menelaah kasus, ya, walaupun namanya forum diskusi, menelaah kasus. Nah, yang kita berada pada paket modul besar 3, di mana di 3.1 ini adalah modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sesi pembelajarannya adalah kita akan berdiskusi kelompok, jumlah jam pembelajarannya itu adalah 3 jam pembelajaran, fasilitatornya saya Intan Nirmala. Kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan diri, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Capaian umum modul ini adalah menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Sedangkan capaian khusus modulnya adalah bagaimana kita dapat berbagi, berkolaborasi, menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Agenda kita adalah pembukaan, kemudian kita berefleksi, kemudian kita akan mengadakan aktivitas, menganalisis kasus nyata berdasarkan paradigma prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan, kemudian kita akan mereview dan penutup. Menganalisis kasus nyata berdasarkan paradigma prinsip dan 3 langkah pengujian. Di sini kita akan berkolaborasi, menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, kita akan berdiskusi kelompok selama 105 menit, teman-teman, dan penutup 20 menit. Ya. Di diskusi kelompok, ya, kita menyepakati kasus, menentukan paradigma, pengambilan dan pengujian berbagai pengalaman, dan gagasan dalam pengambilan keputusan, mengecek unsur utama di daftar tugas, dan mempelajari rubrik penilaian kerja. Nah, kesepakatan belajar kita masih sama, ya. Ayo kita aktif, berpendapat, saling menghormati, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan gembira, ya. Nah, untuk 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, pertanyaan pemantik kita. Teman-teman tentu sudah mengeksplorasi, ya. Ada paradigma dalam pengambilan keputusan, ya. Apa itu yang dimaksud dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan? Kemudian, mohon sertakan satu contoh, ya, penerapan salah satu prinsip pengambilan keputusan. Kemudian, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebuah keputusan itu sudah tepat atau sudah yang terbaik dilakukan. Nah, mungkin teman-teman boleh mengaktifkan kolom chat. Saya beri waktu 3 menit dulu untuk berpikir. Boleh juga raise hand, siapa yang ingin menyampaikan. Silakan kawan-kawan kalau ya baik. Silakan Ibu Novi, silakan Bu Novi. Bu, izin Ibu, saya mau jawab poin yang nomor 1. Ya, silakan Ibu. Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama, individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu contohnya mungkin seperti yang saya dengar tadi dari penyampaian Ibu, di mana Pak Haris sedang
tidak melaksanakan postes ya. Ya. Artinya ibu harus menegakkan rasa keadilan, tetapi ada rasa kasihan dalam rasa keadilan itu, Bu. Di mana antara 2 poin itu memang ibu harus memilih, tetapi ibu punya rasa kasihan. Nah, kemudian ada rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan, dan yang ketiga jangka panjang dengan jangka pendek. Itu, Bu, yang saya pahami. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali Bu Novi. Kenapa saya senang ya? Karena Bu Novi sekaligus menyampaikannya ya dengan contoh yang baru saja dilakukan. Ya benar, Bu. Jadi di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu mengambil keputusan. Dari pembicaraan kawan-kawan di awal, ya Pak Irwansyah mengatakan pada hari ini karena hujan anak yang datang itu hanya 2 orang. Jadi kita harus tetap mengambil keputusan. Apakah pembelajaran tetap berjalan ataukah tidak? Ya, nah seperti itu misalnya. Jadi pengambilan keputusan itu nggak usah jauh-jauh lah. Mama, ibu-ibu contohnya. Apa nih contoh ibu-ibu yang selalu ngambil keputusan? Ibu-ibu di rumah. Coba teman-teman, mungkin kita membuka brainstorming ya. Contoh seorang ibu rumah tangga. Contoh daripada saat seorang ibu rumah tangga mengambil keputusan dalam kesehariannya. Ada yang bisa memberikan contoh barangkali? Bu, izin Bu, saya mau jawab boleh Bu? Ya silakan. Jadi contohnya Bu ya, ini masih tentang rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kemarin itu anak saya pulang terlambat sekolah Bu. Saya nggak tahu kenapa terlambat. Jadi pas saya tanya, jadi alasannya karena dia membantu temannya yang kehilangan sepatu. Jadi dia cari-cari sepatu di sekolah aja, akhirnya dia terlambat. Karena kan saya punya juga peraturan, jadi pulang sekolah itu tidak boleh, maksudnya di luar, jangan jam 1 pulang, jam 2:30 baru sampai ke rumah. Itu anak saya yang SMA. Jadi pada saat itu saya tidak boleh mengambil keputusan, artinya saya juga karena dia bilang dia membantu temannya yang hilang sepatu itu, dengan saya rasa kasihan saya itu mulai berubah Bu, walaupun memang saya harus mendapatkan rasa keadilan itu Bu. Iya, nah itu contoh ya. Nah mungkin yang lebih simpel barangkali ya, itu salah satu yang Bu Novi hadapi, bagaimana seorang mama nih ya harus mengambil sebuah keputusan atas ya satu kesepakatan yang telah terjadi antara seorang ibu tentu saja dengan putranya. Nah seperti itu ya Bu Novi ya, benar Bu Novi. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan ya Bu Reskiana, silakan. Baik Bu, mungkin Bu kalau salah satu contoh di ibu rumah tangga itu Bu menghadapi anak yang sering berantem gitu Bu. Kadang si kakak sama si adik sering ribut masalah kecil mereka berantem. Jadi kita sebagai ibu harus bijak untuk mengambil keputusan, tidak boleh menyalahkan salah satu di antara mereka, begitu Bu. Iya benar, ya benar. Mungkin yang lebih simpel lagi Bu Resti, kawan-kawan semua ya, kita harus mengambil keputusan mau masak apa hari ini. Itu juga keputusan, benar nggak? Nah, Bu Intan, pada saat pengambilan keputusan bisa nggak terjadi dilema etika pada saat pengambilan keputusan? Ataukah bisakah itu bujukan moral? Nah, contoh ya, satu simpel. Seorang ibu ya, dia ingin memasak satu masakan. Ternyata waktu sudah dirasa tuh hambar banget Bu. Nah, ini contoh ya. Kayaknya nih anak-anak bakal nggak betul nih makan nih. Nggak ada rasanya dikit pun. Ternyata ikannya kurang segar barangkali ya. Ini daripada kebuang ya, lebih bagus
kita taruhlah semacam apakah itu Masako, Royko barangkali. Nah, tapi kita tahu konsekuensinya mungkin itu akan menyebabkan kalau berlebihan sih sebenarnya. Itu contoh simpel lah. Kembali kepada orangnya. Sebenarnya bahaya nggak sih Bu Intan? Ya, kalau lihat gram per harinya seberapa. Jadi kalau masih di batas-batas toleransi tertentu nggak apa-apa. Tapi kita ambil ini, kita mau galakkan hidup sehat lagi. Ya, kita taruh misalnya. Itu Bu, nanti kan ada yang namanya bujukan moral, ada yang namanya dilema etika. Jadi teman-teman, di sana teman-teman harus jelas. Kalau memang itu salah, PS salah, itu udah pasti nggak usah lagi ambil 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, tidak perlu 9 langkah pengujian. Kalau memang itu salah lawan salah, berarti itu namanya bujukan moral. Contoh kasus di sekolah, memakai dana bos untuk senang-senang pergi tur. Nah, itu nggak ada lagi rasa kebenaran lawan keadilan. Kenapa? Makai dana bos untuk senang-senang, salah apa benar saya bilang? Tanya. Salah. Salah Bu. Nah, itu bukan bujukan moral. Berarti ibu nggak perlu karena berpikir 4 paradigma pengambilan ini mana ya, jangka pendek lawan jangka panjang. Ya pakai dana bos itu udah maling. Berarti ya udah nggak usah lagi. Itu berarti jangan dilakukan alias bujukan moral. Itu teman-teman. Nah, tapi kalau kasus-kasus misalnya nih yang seperti kita lihat di video ya, di video dan di kasus-kasus yang dibahas di eksplorasi konsep. Satu sisi dia sudah diterima di institut di perguruan tinggi jurusan seni. Tapi di pelajaran matematika dia kedapatan mencontek. Ya. Terjadilah di situ dilema, betul nggak? Loh, anak ini udah di ini, masa nggak mau bantu sikit? Toh dia udah diundang loh. Tapi di satu sisi, tapi dia mencontek loh. Nah ini dia. Ya. Jadi kalau saat kita berpikir itu benar lawan salah atau dua-duanya benar, itulah yang membuat kita menjadi dilema. Itulah yang dikenal dengan dilema etika. Nah itu teman-teman. Jadi kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan tadi. Nah oke, kita next slide. Nah di sini ya kita melihat bagaimana sekolah sebagai institusi moral. Wah berat banget Pak tanggungnya, benar. Jadi seharusnya segala sesuatu yang berjalan di sekolah itu adalah yang menunjukkan moral yang tinggi daripada orang yang ada di dalamnya, teman-teman. Ya, nah itu tadi saya udah bahas tentang bagaimana kita terbujuk, ya, melalui bujukan moral dan bagaimana kita dilema, ya, saat mengambil keputusan. Nah, karenanya kita mengenal 4 paradigma dari dilema etika. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Apa aja Bu Intan? 1. Kalau memang keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kalau memang berbasis kebajikan universal. 3. Kalau memang berpihak pada murid, bismillah teman-teman. Itu berarti sudah 3 prinsip pengambilan keputusan. Lakukan keputusan itu. Ini uang kayaknya ada kegiatan yang ada 2 kegiatan, maulid misalnya dengan pergi wisata belajar. Nah, yang mana yang harus saya utamakan ini? Ini sebagai contoh misalnya. Apalagi fenomena sekarang, contoh nih ya, kita maulid ini besar-besaran ya teman-teman. Padahal Rasulullah tidak menyukai sesuatu yang ria bawaannya. Ya, di sini kita perang batin. Kalau dia itu, ya, tinjau yang mana yang lebih berpihak kepada murid kita. Bu Intan, maulid itu juga berpihak pada murid Bu, karena mengenalkan. Pertanyaan saya, dapatkah perayaan maulid itu kita penekanannya lebih kepada
mengenang Rasulullah dengan suri teladannya dibanding dengan bermegah-megah dengan makanan dan sebagainya. Mungkin teman-teman itu udah bisa jawab sendiri mana yang lebih tepat. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan enggak itu? Oh, dapat Bu Intan, karena melalui kegiatan ini anak-anak bla 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 bla. Yang ketiga, berbasis kebajikan universal enggak dia? Adakah di sana orang yang merasa nanti tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau sudah tiga-tiganya dicek, oh, dua-duanya layak Bu Intan, berarti dua-duanya dijalankan. Tinggal bagaimana teman-teman, keputusannya dua-dua ini penting, dua-dua harus dijalankan. Nggak ada orang yang bisa mengatakan, udah satu aja. Masing-masing punya caranya. Nah, itulah contoh teman-teman. Jadi, sekali lagi, 3 prinsip pengambilan keputusan. 4 paradigma tadi, berpikir pengambilan keputusan sudah disampaikan oleh Bu Novi, dan yang 3 ini, selama dia berpihak pada murid, selama dia berbasis kepada kebajikan universal, dan selama dia dapat dipertanggungjawabkan, maka silakan. Ya, apalagi teman-teman sempat dengan 9 pengujian pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Ya, silakan menemukan sebuah kasus nyata. Kasus nyata itu boleh terjadi di salah satu anggota kelompok. Sudah. Boleh menyepakati kasus mengambil kasus yang sedang ada di apakah di media sosial, boleh teman-teman, silakan ya. Kemudian ayo kasus itu kita uji keputusannya seperti apa. Nah, berarti udah terjadi Bu Intan, iyalah. Ya, misalnya nih satu kelompok Bu Novi, Bu Azizah, misalnya dengan Pak Irwansah satu kelompok. Ternyata Bu Novi punya kasus di sekolah. Boleh tentang siswa, boleh tentang guru, udah. Kemudian kasus yang sudah berlangsung itu kan sudah ada keputusannya nih. Kan kasusnya sudah terjadi. Paham ya? Nah, ternyata keputusan yang diambil itu mari kita uji. Apakah sudah memenuhi 4 paradigma pengambilan keputusan? Apakah sudah berdasarkan 3 prinsip dasar pengambilan keputusan? Dan apakah saat kita uji publik, saat kita uji legalitas, saat kita uji dengan 9 langkah pengambilan keputusan itu tadi sudah masuk? Apakah benar, apakah jadi tidak ada yang salah dengan yang benar karena keputusan itu toh sudah terjadi. Paham ya Bu Novi, Bu Azizah, karena dijadikan contoh, paham nggak kira-kira yang saya maksud? Kawan-kawan yang lain, jadi jangan sampai salah. Nah, lihat nih. Setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi unsur dilema etika. Sumber boleh kasus nyata dari salah satu anggota kelompok. Sepakati itu satu menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Boleh juga dari kasus nyata, bukan kasus anggota kelompok, yang disepakati menjadi satu studi kasus kelompok untuk dianalisis. Yang ketiga, studi kasus nyata yang termuat di harian, ya, yang disepakati menjadi studi kasus untuk dianalisis. Nah, ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Nah, kemudian tentukan, ya, kasus yang diambil itu paradigma apa yang digunakan dalam kasus yang Bapak Ibu pilih? Apakah rasa jangka pendek lawan jangka panjang? Apakah kebenaran lawan kesetiaan, apakah keadilan, yang 4 paradigma tadi. Nah, kemudian prinsip mana saja dari 3 prinsip tadi, apakah berpihak pada murid, apakah dapat dipertanggungjawabkan, yang mendasari pengambilan keputusan yang diambil. Dan kemudian lakukan tahapan pengujian terhadap kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Ya. Kalau belum, mengapa? Kalau tepat, kenapa? Nah, masihkah ada pertanyaan lanjutan dalam benak kita? Apakah pilihan pengambilan keputusan itu telah tepat? Nah, ini kawan-kawan.
Oke, saya beri kesempatan bertanya. Nah, ini silakan kita isi ya teman-teman ya. Confirm checklist. Mengecek hasil diskusi sesi 1 dengan menggunakan daftar tugas untuk memastikan unsur-unsur utama yaitu paradigma, prinsip, dan 9 langkah ada di daftar tugas terlaksana dengan baik. Ini contoh. Ada unsur dilema etikanya enggak? Kawan-kawan pilih kasus itu. Kemudian ada memuat salah satu paradigma pengambilan keputusan enggak? 4 paradigma dilema etika enggak dalam pengambilan keputusan? Nah, ini tinggal ikutin saja daftar checklistnya. Jawabannya ada, tidak ada, ya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan studi kasus yang teman-teman sepakati, ya, di akhir sesi 1. Kemudian kita akan memberikan hasil diskusi tadi kepada kelompok-kelompok nanti yang akan menanggapi, ya, sebagai persiapan diskusi presentasi berikutnya. Itu dia teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman, kalau tidak ada yang ditanya berarti paham. Jadi kalau jangan bingung. Ya, Pak Aris, silakan Pak Aris. Ini nih Bu, saya mau tanya ini, untuk studi kasusnya berarti misalnya tadi ada 4, satu aja bisa gitu Pak, misalnya masuk 1 dari 4 itu. Memang satu saja Pak, Satu kasusnya saja ya. satu. Iya, kasusnya satu Pak. Nanti bisa ternyata itu rasa kebenaran lawan rasa keadilan. Udah Ya, cukup lagi. satu. Satu kasus, bukan 4 kasus Pak. Satu kasus. Ya. Ya, Makasih Bu. Ya, kita ulang slide-nya Pak. Oke. Mencari berisi satu unsur dilema etika, ya. Jadi satu saja Pak. Nah, ini dia, tidak harus 4-4-nya. Ternyata nanti kelompok Pak Aris sama dengan kelompok Bu Azizah nggak apa-apa, kan lain room, ya. Masing-masing kita punya ini sendiri, ya. Oke, sebentar. Aduh, saya salah buka nih. Nah, kita buka. Saya lupa membagi kelompok ya. Tapi sebentar teman-teman. Saya akan menentukan. Kita ada 13 ini ya. Berarti ada 4 kelompok berikut runnya. Ibu Azizah, Pak Irwansah, Ibu Reskiana kelompok 1. Maaf ya, saya tukar. Pak Irwansah, Bu Reskiana, Bu Rosita, kelompok 1. Bu Yanti, Bu Novi, Bu Anjar, kelompok 2. Bu Titi, Bu Rizky, dan Pak Aris, kelompok 3. Pak Yos, Bu Mistri, Bu Sri Wahyuni, dan Bu Azizah, kelompok 4. Jelas Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Saya ulang ya. Pak Irwansah, Bu Reskiana, Bu Rosita, kelompok 1. Bu Yanti, Bu Novi, Bu Anjar, kelompok 2. Bu Titi, Bu Rizky, Pak Aris, kelompok 3. Pak Yos, Bu Misri, Bu Sri Wahyuni, dan Bu Azizah, kelompok 4. Jelas? Oke. Sambil saya membuka breakout room, adakah yang ingin dikonfirmasi lagi? Ya, kalau tidak, saya tidak tahu nih kenapa sekarang breakout room saya. Yes, silakan. Yes. Untuk kelompok 1 berarti tetap berada di sini, Bu? Iya, benar. Terima kasih, Bu. Kelompok 1 tetap berada di main room, ya. Sedangkan kelompok lain jangan tutup mic, langsung keluar aja semua kalau nggak ada lagi yang ditanya ke masing-masing room. Kelompok 2 sudah saya buka, kelompok 3, kelompok 4 sudah saya buka semua.
Daftar checklistnya ada di LMS ya kawan-kawan. Oke, goyang-goyang Ibu Dharma. Mana Pak Wan, Bu Rosita? Siap Bu Rizky. Ini kami kan agak ribut kadang-kadang. Kemana Mas? Boleh. Kami mati lampu di Lamno. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada jaringan. Ada apa? Ada baterai. Bu Yanti Inandu. Iya, ini di warung nih, di warung. Saya kan ada lihat sebelum, maksudnya referensi ya kan. Buat jurnal. Betul. Tapi betul. Apa nih? Kira-kira apa kita kasusnya nih Pak? Kita ambil. Ya, biar steril lu, Bu Rizky. Oh, lama tuh sterilnya. Bu Titin satu lagi tuh. Ah, ada baru. Oh, udah aman. Ya, aman. Kasus apa yang kita ambil? Sekolahannya kalau enggak. Oh, ada suara orang. Oh, ini ya, tempat Pak Wan ya. Ya. Coba lihat tuh, ada saya kirim di grup, boleh tuh. Tunggu ya. Banyak kasihan saya. Biasanya waktu kita waktu kasih nilai, Ibu masih ini ya, masih presentasi ya. Siapa? Ibu Intan masih ini, presentasinya belum stop ya. Ya, udah situ. Stop. Apa itu? Udah. Presentasi itu Ibu kan, nampak di sini. Oh ya, ini apa slide Ibu. Kita ada yang mau kita tampilkan slide. Slide Ibu, apa Bu Intan ya masih nampak ya? Iya. Kita bertiga nih Bu Rizky. Iya, bertiga. Oh ya. Berarti kasus yang tadi itu ya yang Bu Rizky kirim. Boleh itu. Saya tanya boleh itu gitu. Kayak mana Pak Irwan? Boleh saja. WA-nya tadi keluar nih, lagi buka WA di laptop. Oh iya.
Ya, kasusnya kalau mau ambil dari yang sudah ada boleh juga. Yang sama-sama dengan yang pernah kita terjadi di sekolah kan aja. Ini kita nggak bisa share screen nih, karena Ibu masih ini ya. Mungkin lupa Ibu. Lupa kayaknya tuh. Nggak bisa Pak Irwan ya? Nggak bisa. Ibu belum keluar ya, nggak bisa Ya. masuk. Harus keluar Ibu dulu. Tapi nggak apa-apa lah, diketik aja dulu Pak. Jarang masuk sekolah, tapi kalau nanti mau jarang. Iya, cuma kadang Lama sekali jaringan. iya. Ada yang ya keputusan naik ya. Ya. Ini kan pernah terjadi kemarin waktu naik kelas. Enggak, sebenarnya kalau dia sebenarnya kalau Bu Aziza pakai yang 15 kemarin juga rasanya. Izin Ibu Intan. Akhirnya rasa kasihan itu naik lah. Ibu. Kalau kita lihat rekap nggak dengar Ibu. Rekap 17 absen nggak bisa. 12 apa? Rizky aja kalau enggak. Ketik aja Pak Wan. Itu kan Ya. suara Bu Yanti masuk di tempat Pak Wan. Naik aja kan. Bu Yanti, keluar masuk mari. Gimana? Suaranya emang. Keputusannya naik. Mari dulu. Tunggu dulu, saya pindah dulu. Ini satu ruangan. Ya. Sama juga nih. Bu Reskiana. Ya Bu. Yang udah dibaca tuh kan. Kayaknya kan kita nih nanti ada 4 kategori paradigma ya. Itu masuk nggak ke rasa keadilan lawan rasa kasihan? Tunggu ya, saya kirim lagi ya. Oke. Oke, itu aja Bu Rizky. Cocok dong. Bisa kan Pak Irwan ya? Ada tuh. Karena itu kan terjadi juga ya di tempat kita ya, di sekolah. Iya. Cuma nanti harus masukkan 4 itu ya, 4 prinsip tuh ya. 4 kategori paradigma ya. Habis itu 9 apa? 9 apa tadi? Nilai-nilai ya, nilai-nilai yang tertanam dalam setiap guru ya. Ya, nilai-nilai ya. Ya. Oh, pengambilan keputusan guru, langkah-langkah yang bisa ditempuh. Ini yang kedua ya. Paradigma yang digunakan. Matematika. Ini salah satu paradigma ya matematika. Iya. Ya, saya lihat ini. Kasus. Nah, itu apa ketik ya?
Enggak, telepon ibu aja, kasih tahu. Coba ibu telepon. Enggak berani. Keadilan dan kasih sayang. Ya, keadilan PS kasih sayang. Boleh tuh. Boleh ya? Maksudnya itu paradigma yang digunakan di dalam kasus itu. Ya. Habis itu prinsip yang mendasarnya ini. Kalau dia datang pun langsung bilang begitu, cari kebenaran. Ya. Padahal saya oleh kelas naik cuma kecewa lah, naik pun sedikit juga sebagai oleh kelas. Oh, udah keluar ibu apa? Ya, udah tadi udah diterima. Udah WA ya? Telepon. Oh, telepon. Udah di mana kita susun di Word siapa yang Di Canva terus Pak, biar nggak lama-lama. Maksudnya di tempat tugas terus, biar nggak ini kali nanti capek lagi buat kan? Kawan. Oh, Kak. Karena kan di sekolah lagi ada acara kumpul, jadi pakai jaringannya kacau kali. Oh, pakai paket HP aja ayo. Udah buka terus Pak untuk ya. Buka terus misalnya dibuat di Canva terus kita buat. Jadi nanti Pak Wan kan nggak ini lagi. Oke, siap. Sebentar. Lelet sekali. Ya. Berarti paradigma itu keadilan dan kasihan ya, Sekian. Iya. Apa tadi? Ya, saya lihat dulu. Keadilan lawan kasihan. Keadilan kasihan kan itu paradigma yang digunakan. Prinsip yang mendasari berpikir berbasis rasa peduli. Ini prinsip yang mendasari nanti peduli. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua. Misalnya kesempatan kedua untuk dia ikut ujian lagi kan? Iya. Kalau boleh, maksudnya kalau boleh itu Bu Rosita. Kalau ada kasus yang lain boleh juga. Boleh juga karena udah Rizky lihat kan, kalau punya ibu ya punya yang kemarin yang ada, tapi nggak ada ininya. Yang kemarin diisi di LMS tuh, tapi ya kalau ada ini nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Oh, boleh juga itu Bu Rosita. Saya kirim aja dulu nih ya. Cocok nggak cocok? Nanti kita lihat. Boleh, cuma kalau
beralih. Kalau belajar pun masih suka malas juga. Kedua ada perubahan rajin kan. Satu lagi masih seperti semula. Perasaan juga kalau Kalau keambilan sudah ada ya nanti kita lihat. tentunya dengan yang berhubung dengan produksi yang Mana Bu Rizky? Udah tuh, coba lihat Pak. Boleh tuh. Udah lengkap semua tuh kayaknya. Boleh. Aduh. Udah bisa? Ini keluar lagi kemarin ini. Lambat nih pakai jaringan. Nah, itu udah. Buat dulu tujuan pembelajaran, Pak. Oh, ini ya. Proyek baru nih ya. Oke. Bu Rosita mana? Habis baterai dia ya? Ya. Hilang. Tugas presentasi. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Oke, nanti ini bisa kita tambah. Itu nanti aja Pak ya. Buat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, CGP dapat berbagi, CGP dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan, menerapkan keterampilan pengambilan keputusan, dan menerapkan keterampilan dan dulu berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, itu aja. Udah, slide baru. Buka ya. Kasus pilihan. Kasus yang dipilih gitu aja ya. Atau kasus saja, kasus.
Kasus. Kasus. Itu judul besarnya, Pak. Kasus. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok. Di sini. Iya. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok. Dari salah satu anggota kelompok yang disepakati untuk dianalisis. Oke, ada lagi? Dah, slide selanjutnya. Di satu slide-nya. Ya. Bentuk kasus. Bentuk kasus. Oke. Dilema wali kelas. Lagi? Dilema wali kelas titik 2. Antara hukuman dan kesempatan kedua. Apa? Antara hukuman dan kesempatan kedua. Itu harus tulis judulnya, bukan kasus nyata terus. Udah. Lagi. Itu gabungin, Pak. Oh gabung. Antara hukuman dan kesempatan kedua tuh gabungin. Berarti nggak ada lagi ya? Ada juga, kayak mana? Di bawahnya nanti tuh. Itu kan taruh aja di bawah bentuk kasus tuh, Pak. Oh, di sini. Ini juga nih dilema wali kelas nih, di sampingnya nggak langsung terus sambung. Sini aja ya. Ya gitu. Nanti kita besarkan nih, tulis aja dulu. Habis itu dah di bawahnya. Materi langsung. Ya, materi. Nih ibu-ibu nih. Itu teksnya Kiana kan? Harus tulis teksnya. Maksudnya kasus saya gitu ya? Ini kan? Ya. Ya, kasusnya Bu apa? Saya Bu Rosita pernah mengalami gitu ya? Kalau ini Pak Koko atau Pak Irwansyah? Boleh apa? Biasanya di SMK yang sering tuh kejadian yang kayak gini kan? Ini teksnya kayak mana? Di copy aja? Gak usah diketik aja. Panjang sekali Pak. Oh, tunggu ya. Atau dikirim aja. Tunggu. Seharusnya berlaku objektif, nanti berlaku pendidikan. Kira-kira apa? Itu dulu. Pak Irwansyah pernah mengalami situasi di mana salah satu siswanya mengalami mencontek saat ujian oleh guru pengawas ujian. Dia merupakan siswa yang cerdas namun sering kesulitan mengelola waktu karena membantu pekerjaan orang tuanya setelah sekolah. Sebagai wali kelas, Pak Irwansyah mengalami sebuah dilema. Itu harus memilih antara
memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah yang bisa berdampak buruk pada nilai dan reputasi siswa tersebut. Memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung, seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan risiko dituduh tidak adil oleh siswa lain. Ambil tinggal kopi aja tuh Pak Wan. Berarti ini materinya, apa kasusnya? Ya. Coba dibaca dulu. Napas dulu, karangan Ibu bagus. Belum dibaca Pak Irwan, dapat. Baca dulu, coba baca dulu Pak Wan. Udah nih. Ibu tuh nanti kan apa saja Ibu tuh? Gak usah pakai ibu-ibu, tulis polos saja. Nanti kita cari foto kita. Biar jelas gitu, karena ibu kan nggak suka nih pun tulisannya macam-macam. Harus jelas dia. Ini banyak pernak-pernik ini nggak bisa baca. Nanti kita pernak-pernik yang bagus. Nah, kira-kira coba ya, Pak Irwansyah pernah mengalami situasi di mana salah satu siswanya tertangkap basah mencontek saat ujian oleh guru pengawas ujian. Dia merupakan siswa yang cerdas, namun sering kesulitan mengelola waktu karena membantu pekerjaan orang tuanya setelah pulang sekolah, Pak. Setelah pulang sekolah. Sebagai wali kelas, Pak Irwansyah mengalami sebuah dilema, yaitu harus memilih antara 1. Memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah yang bisa berdampak buruk pada nilai yang reputasi siswa pada nilai dan reputasi siswa tersebut. Kedua, atau nomor 1-nya di spasi di bawah aja Pak ya. Boleh. Reputasinya, apa reputasi? Reputasi. Apa tuh reputasi? Reputasi pada R, Pak. Nama baik sekolah kan, reputasinya kan? Yang bisa berdampak buruk pada nilai dan reputasi siswa tersebut. Apa tuh reputasi? Reputasi itu nama baik dia. Bukan reputasi. Hah? Reputasi. Reputasi itu R tuh, hapus R-nya Pak. Hapus R, abis O. Reputasi. Itu. Reputasi enggak, Rizky? Ya reputasi. Bukan repo. Reputasi. Gitu. Berdampak buruk pada nilai dan reputasi siswa tersebut. Reputasi ya. Yang kedua, memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang dengan resiko dituduh tidak adil oleh siswa lain. Boleh itu kan masalahnya kan? Oh, ini masalahnya. Itu kasusnya. Dah, slide kedua, analisis kasus. Ada berapa anak yang tiap kelas itu Nih. Ya. Apa nih? Analisis data, analisis kasus. Analisis kasus. ada berapa anak yang Kalau analisis itu udah ke paradigma ya? Analisis kasus. Itu satu slide aja tuh Pak, analisis kasus. Boleh. Kira-kira apa? Paradigma yang digunakan seperti keadilan, PS, kasihan, kayak gitu kan? Karena dia anak pinter, jadi kita kan kasihan. Gitu. Besok karena dia membantu orang tuanya pulang sekolah, karena itu dia nggak belajar, jadi menyontek kan kasihan gitu. Tulisannya paradigma yang digunakan gitu kan? Kemana tuh Pak Irwan? Kesempatan kedua.
Mana ininya Pak Wan, slide-nya? Mana udah hilang tuh? Udah hilang? Hapus saja yang di bawah tuh Pak. Boleh juga ya. Oh ini, buat aja keadilan kasihan. Nggak tulis paradigmanya, Rizky. Oh ya, paradigma. Itulah makanya yang ini kan digunakan. slide lain aja. Itu hapus Pak Wan. Yang mana? Ya tuh. Tinggal usah. Kan analisis kasus tetap analisis kasus. Itu udah Yes. slide. Itu hapus. Hapus. Nah, isinya enggak? Udah. Ini slide satu slide aja sendiri dia. Oh. Analisis kasus saja berarti. Ya. Oke. Nah, slide berikutnya analis paradigma yang digunakan kan? Ya. Paradigma yang Oke, digunakan. Kristiana memang mantap. Jangan analisis lagi Pak. Paradigma yang Paradigma. digunakan. Paradigma yang digunakan. Itu kan kalau di modul ada Bu Rosi, kalau di modul ada pakai bahasa Inggris tuh kan? Ada justice ya. Justice. Mercy. Buat aja itu Pak. Justice ya. Justice PS apa? Justice. Justice PS Mercy. Orang bukan bahasa Inggris. Mana orang bahasa Inggris? Ketik lu. Mercy. Di mana Bapak ketik tuh? terus kami bilang. Itu kan paradigma yang digunakan, naikkan ke atas sedikit. Udah nih. Itu nggak usah ada jendela-jendela tuh. Nggak usah ada Bunga jendela-jendela. Bunga-bunga Tadi juga. nggak apa-apa, nggak apa-apa ini tadi kotak tadi nggak apa-apa. Mana? Nggak apa-apa 2 kotak. Jendela sama bunga tuh hapus. Oke. Di bawah paradigma yang digunakan tuh. Ya. Tulis yang bahasa Inggris tadi. Just. Justice. Oke. Apa di situ justice, habis itu di kotak sini. Boleh lah justice PS nggak usah tadi. PS. Itu lawan kan? Bukan PS. V. Kayak main bola Pak, PS. Oh itu. Berarti Kan bukan di lawan sini. nih Pak Irwan. Lawan dia. Merci. Merci. CY. Mercis. Bukan Y. Enggak ada. Y. Naikkan ke atas tuh paradigma digunakan, naikkan ke atas dulu. Habis itu di bawahnya lagi, di bawah PS tuh tadi. Mau kebawa kemana tuh? Dah isinya apa? Belum isinya, masih arti dari bahasa Inggris tuh tadi. Keadilan PS kasihan. Dalam kurung. Itu. Dalam kurung. Keadilan PS kasihan. Kasihan. Oke. Terus di kotak yang satu. Justice. Kenapa enggak Pak Irwan naikkan? Naikkan dulu Pak, biar enak lihatnya. Enak. Iya. Kan udah ganteng. Kan udah bagus. Ya, biar enak dilihat mata. Justice. Kalau nggak dinaikkan kan dari tadi suruh naikin terus. Titik dua. Memberikan hukuman sesuai
sesuai peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Koma. Koma. Yang menekankan. Yang menekankan pada keadilan. Menekankan pada keadilan. Ya. Keadilan dan penerapan aturan secara konsisten. Bu, jangan lupa foto Itu Pak Irwan. Foto lagi ini. Saya nggak suka foto. Kemudian Mercy. Jangan kecil kali tulisannya ya, yang besar. Udah besar nih. Dah. Itulah, jangan nanti nggak enak dibaca. Tunggu Pak Wan ya, saya ini aja banyak kali soalnya. Baca aja. Pokoknya kan biar jelas bacaannya gitu ya kan. Memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung, seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, yang menekankan pada pemahaman terhadap situasi khusus siswa dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Coba dicek lagi tulisannya, takutnya salah karena kan ngomong. Coba ya Pak Wan. Oke, ya. Pak di copy aja dulu kan. Memberikan kesempatan kedua ya. Bukan itu, coba copy. Iya, memberikan kesempatan kedua dengan yang mendukung. Yang lebih mendukung. Yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang yang menentukan. Besar nih. Ya. Itu karena belum jadi PDF tuh, kecil. Belum jadi apa? Pokoknya nanti harus besar lah Pak Wan, nggak bisa nih nampak nanti. Masih. Udah. Oke. Slide berikutnya. Nanti kita rapikan ya. Ya. Apa lagi? Prinsip yang mendasari. Prinsip yang mendasari. Ya. Seperti ini ya. Ya. Kayak paradigma tadi. Oh ini lagi kita copy. Itu kan paradigma. Ini prinsip yang mendasarinya. Judul-judulnya Pak Irwan. Prinsip yang mendasari. Itu udah copy yang tadi ya? Ya. Ya. Mendasari. Di bawahnya ada tulisan kecil ya. Bahasa Inggris lagi tuh. Apa itu? Care-based thinking. Apa? Care-based thinking. Cara. Care. Judulnya ketawa bahasa Inggris. Apa lu? Tunggu lu, udah lihat. Trip. Care-based. Atau coba. Care. Thinking. Ya. Oke, di bawahnya sedikit. Bawahnya dalam kurung. Kurung. Berpikir. Apa? Berpikir. Care. Berbasis. Itu bahasa Indonesia Pak Wan. Berbasis rasa peduli. Care, rasa peduli ya.
Rasa peduli. Care. Peduli. Thinking tu apa? Peduli ya? Thinking. Thinking berpikir. Thinking. Ya. Are you thinking? Kayak bahasa learning kan? Ya, besok Ini bahasa thinking. Oke, satu kotak aja Pak, satu kotak aja. Oh, satu kotak aja. Ya. Satu kotak panjang aja. Oh, nggak bisa panjang ya. Buku ya, saya dikte ya. Keputusan kesepakatan kedua didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap situasi pribadi siswa. Dengan pendekatan ini, mempertimbangkan bagaimana siswa tersebut ingin diperlakukan jika berada dalam situasi yang sulit. Oke. Ya, kopi Pak. Ya. Mana yang bilang Ibu Azizah? Bungkus. Bilang bungkus. Oh, itu kan beda versi. Tulis Pak Irwan. Udah tuh Pak Wan. Udah ya? Udah, coba lihat. Oke. Jangan lupa foto, Bu. Iya Pak Wan. Foto apa lagi? Screenshot kan? Screenshot. Yang baik tua cit foto. Ini tugasnya jurnal di. Saya udah kirim jurnal 2 mingguan. Kayak mana tuh? Udah siap berarti. Kami belum siap nih. Saya baru aja kirim tadi. Udah? Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua. Gimana bentuknya seperti ini juga? Enggak, ini judul besar Pak. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Satu slide ini bisa aja. diambil? Bisa. Boleh, satu aja. Satu aja. Tapi panjang tuh. 9 langkah. 9 langkah pengambilan. Huruf besar semua, Pak. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, sudah betul. Besarkan Pak. Itu peta tapi itu persegi panjang. Udah nggak apa-apa. Udah. Slide selanjutnya 1 sampai 9 nih Pak. Oh, poin-poin tuh. Ya, poin dari. Tapi tuh di atas tetap tuh ya 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, boleh juga buat judulnya tuh Pak. Dari boleh nggak buat boleh juga Bu Rosita ya. Ini poin-poinnya kan? Ya. Sampai 9. Oke, ini apa? 1, nilai-nilai yang saling bertentangan. Oh, ini enggak kita buat lagi. Boleh itu satu. Satu bukan di sini. Di situ aja. Tapi enggak bentuk kasus lagi itu Rizky kan. Sudah 9 langkah pengambilan keputusan. Ini. Itulah itu di atasnya. Nah, itu nanti copy Pak lagi sebelah tadi, kanan. Pak. Ke situ copy. Di situ. Oke, dah bagus tuh. Panjangkan. Oke, naikkan 1. lagi. Ya. Oke, 1. Apa itu? Udah Pak? Nilai. Udah. Satu apa? Nilai-nilai. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Bertentangan. Ya, titik.
Bawahnya. Enggak, bukan dua nanti Enggak slide dua lain. dulu. Penjelasan dari Penjelasan satu dulu. Oh, penjelasan dulu. Ya. Apa penjelasannya? Keadilan dan disiplin. Tunggu sebentar. Kayaknya harus kirim nih, kok enggak Pak Wan enggak ini. Enggak nyambung. Pak Wan lihat aja ya, biar Boleh. mati lampu kan? Lampu. Ya. Oh, udah lihat Pak Wan, kayak gitu modelnya. Oh, Kami dari tadi malam mati lampu. Di Kedalian VS. Keadilan dan disiplin. Dan disiplin. Dan disiplin dalam kurung mengikuti peraturan sekolah. Nah, PS. PS-nya nanti aja. Nanti disesuaikan aja Pak Wan. Yang penting sekarang siap dulu kan? Oke. Empati dan dukungan. Empati dan dukungan. Dalam kurung membantu siswa yang kesulitan. Siswa yang kesulitan. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya kayak gini juga. Tunggu, saya kirim dulu. Biar paham. Nomor 2 sekarang Pak. Tadi kan nomor 1. Tapi nomor 2 enggak PS lagi, cuma satu kotak aja. Nah, tuh coba lihat Pak Wan. Siapa yang terlibat nomor 2? Siapa yang terlibat? Pak Wan yang jelas. Kan murid Pak Wan. Oh, berarti 2 Ya, tadi kan 1, ini 2. Ada siswanya, ada Pak Wan, wali kelas. Siapa yang terlibat? Ya, siswa. Oh, dalam kurung. Hah? Apa dalam kurung? Oh, dalam kota Ya. Nggak mesti. Apa dalam kurung? Karena Nah, pokoknya di bawahnya penjelasannya kan. Nah, memang Pak Wan lihat. Yalah, ini pengajar praktik apa? Pembatik. Pembatik, ilmu dari pembatik nih. Apa? Siswa. Titik 1, titik 1. Titik 1. Siswa. Pak Wan, Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, garis miring, Guru. wali kelas. Wali kelas. Pak Irwansyah. Jangan. Wali kelas saja. Guru di bawahnya. Wali kelas. Ya. Garis miring Pak Irwansyah. Di guru ini, di wali kelas. Oh. Kan itu murid Bapak tadi yang kasus kayak gitu. Iya. Bukannya Dah, apa lagi? Guru pengawas ujian. Ujian. Siswa lain. Apa? Siswa lain. Siswa lain. Siswa lain. Wali siswa. Wali siswa. Oke. Ada? Mana Dah, tuh? habis. Kok nggak nampak? Ini untuk slide yang nomor 3 Pak Wan ya, saya kirim ya.
Tunggu, kenapa nggak nampak Pak Wan tuh? Guru pengawas ujian. Siswa lain, ya. Ya. Udah oke. Jaringan tempat Bu Ada. Rosita tuh. Ya, ini lampu, udah belum mati lampu nih. Aduh. Itu nomor 3 Pak Wan. Oke. Nomor 3 modelnya gini. Coba Bapak lihat. Satu kotak juga. Oh gitu juga ya. Seperti nomor 2. Oke, kita oke. Ya. 3. Fakta-fakta yang relevan. Nah, Yang real ya. Yang relevan. Relevan. Oke. Siswa tertangkap mencontek saat ujian. Contek Saat ujian. Boleh. lagi. Siswa tersebut cerdas. Siswa tersebut cerdas. Cerdas. Tapi kesulitan mengelola waktu karena membantu orang tua. Oke. Selanjutnya Perpanjang lagi Pak Iwan. Masih ada 2 lagi ya? Masih ada 2 lagi. Tulis dulu nanti ini. Peraturan sekolah mengharuskan hukuman tegas. Apa? Hukuman tegas bagi yang menyontek. Oke. Bukan menyontek, Pak, mencontek. Oke. Selanjutnya memberikan kesempatan kedua bisa dianggap tidak adil oleh siswa lain. Oke. Oke, nampak Bu Rosita? Nampak. Rosita nampak? Kalau Bu Rosita udah nampak ini. Udah pakai kacamata lagi nih. Oke, apa lagi? Nomor 4. Pak Wan coba lihat nomor 4. Panjang nih. Model gini ya. Ya. Ada panah-panahnya. Ada uji legalnya ya. Pengujian benar atau salah. 4 apa? Pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah. Oke. Sama apa? Uji legal. Ada uji legal. Uji legal. Ini pakai efek aja. Boleh tanda panah. Boleh tuh kuning Kak Jud. Nanti pokoknya diolah lagi. Mana apa? Tanda panah. Ini aja Pak capek kali panjang aja ya. Nih. Pak Wan. Tunggu ya saya baca ini ya. Pertama kali dikte. Tulis dulu. Tidak ada pelanggaran hukum. Namun peraturan sekolah mengharuskan hukuman tegas untuk mencontek. Pak Wan, copy terus. Ya sebentar.
Anak mana? Sabar Rizky. Bagus nih. Banyak ditugas Bu. Ini Bu Rosita, uji regulasi. Ya, itulah. Semangat pokoknya, semangat untuk kita semua. Mengikuti peraturan sekolah akan memberikan hukuman tegas. Tapi memberikan kesempatan kedua jika melanggar aturan sekolah. Mengikuti sekolah akan memberikan. Ini yang pertama ya. Ya. Mengikuti peraturan sekolah. Udah besar. Memberikan hukuman tegas. Tapi ini anak-anak dari nomor 4. Muat nggak nih? Berapa buah? 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 5. Ini harus kita setel lagi nih. Intuisi. Memberikan kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan akan lebih bermanfaat bagi perkembangan mental siswa tersebut. Uji publikasi. Jika keputusan untuk memberikan kesempatan kedua dipublikasikan, Pak Irwansah mungkin akan merasa tidak nyaman karena bisa dianggap tidak adil oleh siswa lain. Kemudian paradigma benar dan salah. Kemudian panutan kami mungkin akan mencari solusi yang mendukung perkembangan siswa tanpa mengabaikan dan disiplin. Nah, oke, mantap. Uji regulasi ya. Tuh, mana deh? Uji publikasi, uji intuisi, uji regulasi. Yang pertama regulasi ya. Legal dulu kan? Oh ya, yang pertama legal, uji, yang kedua regulasi. Yang kedua regulasi. Kedua uji intuisi. Publikasi, uji panutan ya. Ya. Kan nampak lagi Pak Irwan. Coba sekali kita kolaborasi, mau? Boleh? Kolaborasi apa nih? Ngetik. Ini. Oh, sebentar ya. Pak Wan nih, bukan ngetik terus. Coba tes saja dulu. Boleh. Buka tuh. Oke, coba. Pak Irwan cim jaduk kong ni. Bukan, maksudnya berdua. Jadi cepat siap dia. Ya. Di dalam Pak Wan ngetik, kita ikut ngetik. Oh, begitu. Oh, boleh. Ya, penting linknya sama. Ketik nama berapa? Misalnya saya nomor 5, biar cepat ya. Boleh. Ma buatnya tuh. Linknya kirim Pak Wan. Udah dikirim linknya, coba. Aku dikte aja Bu Rosita lah. Coba ya, belajar dulu nih. Coba, Udah buka belajar nih. Biar pinter ya. Ya. Ilmu baru. Pokoknya ikut itu udah cepat dikit nih. Pembatik. Harus pinter. Ya ikut pada bapak. Berbagi. Ada. Oke, berapa lagi nih? Berarti nomor 3. Nomor 3 apa? Tunggu. Uji panutan. Yang Bu nomor 4 ya. Rosita nomor 4.
Udah saya buat tuh Pak. Udah. Udah. Mana nih nggak tahu saya nih. Biar saya aja Bu Rosita. Nanti udah udah. Adik nggak usah lagi ya. Iya. Udah. Ini orang ahli-ahli ini. Bedalah sama udah tua. Kita kan harus kolaborasi. Sebenarnya seperti inilah kerja kelompok. Saya atur. Saya atur, saya yang ngecek. Uji legal, uji regulasi. Nggak bisa lari-lari ya. Uji legal satu lagi. Apa lagi? Ada nampak nih nama Rosita di situ? Enggak ada. Jangan nggak nampak kan, nggak enak juga nih kelompok nggak masuk. Nggak apa-apa. Jangan besar kali masuk sini. Ini siapa buaya nih? Ini buaya ini siapa? Siapa buaya itu? Kenapa buaya keluar? Astagfirullahaladzim. Buah keke aja. Allah. Udah, mana lagi? Tunggu dulu, ini belum beratur ini. Kok nggak mau tuh di kopi? Tindakan. Bu Rosita, tulisannya apa nih namanya kok? Buaya. Buaya nggak tahu. Tadi namakan Facebook buaya, Bu. Bu Rosita. Namakan Facebook buaya. Aduh, kok bisa? Nggak tahu. Ini cetakan punya Bapak Irwan, ada buayanya. Nggak tahu ini cetakan punya Pak Irwan nih, ada buayanya di samping fotomu. Buaya darat tuh. Oke, ini satu lagi ya, nih. coba lihat. Tunggu dulu, panutan. Coba cek lu, cek. Ini Ya, lagi azan coba tadi. lihat keputusan. Sebentar lagi azan. Ya. Hah? Udah azan? Publikasi, intuisi memberikan. Uji panutan. Intuisi. Udah banyak kali. Ini kopi lagi. Tunggu. Itu lah kalau udah banyak yang kerja kan banyak. 1, 2, 3, 4. 5. Oh ya 5. Satu lagi. Kecilkan lagi Pak Wan. Kecilkan lagi ya. Kecil, jangan nanti sampai nggak nampak. Nggak apa-apa nanti. Besarin. 25 aja. Itu publikasi. Jangan dulu. Coba cek lagi dulu kata-katanya. Publikasi apa nih? Publikasi jika. Kalau intuisi memberikan, belum ada memberikannya. Memberikan kesempatan, itu intuisi. Panutan. Berikan. Kopi 1 Pak Wan. Ini ya. Ya. Besak-sak nak Coba cek Bu Rosita. Coba cek. Coba cek udah sesuai. Publik jika keputusan untuk memberikan kan? Jika keputusan untuk memberikan kan? Ya. Memberikan kesempatan kedua, Ya. Nah, dengan bimbingan. Oke, sudah. Ini baru nomor 4. Sekarang nomor 9. Nomor 4, nomor 5. Nah, ini udah, ini udah Pak Irwan. Pindah lagi kan?
Flat Okey. baru Pak Wan. Nomor berapa? Bentuknya? Tunggu dulu, salah tuh. Bentuknya gimana? Tunggu. Nak kirim bentuknya lu. Oke. Sabar. Udah masuk. Oh, bentuknya. Mana pusatnya? Kok lucu ya Allah. Coba. Hapus. Coba. Ini kok nomor 2. Nomor 5, pengujian. Nomor 3 mana ni? Itu nomor 5 udah. Enggak, nomor 3 mana? Sekarang nomor 5. Sekarang nomor 5 Pak Wan. Ini 1. Ini 2. 3 mana? Kadang udah terpindah. Itulah disuruh Oh, ada sama 3. orang nggak ahli ya terpindah-pindah. Ada terhapus tadi. Nomor 1 pun nggak ada. 1, 2. Ini 1. Oh iya. Pasti tadi Pak Wan nggak ada kopi. 2. Hah? Pasti nomor 3 tadi nggak terkopi tuh, langsung ke Berarti di situ terus ditulis. Kayaknya udah di copy tadi. Nah, buat Tak nomor 3 ada. dulu. Tertulisnya Nomor di 3 situ. gimana bentuknya? Nomor 3, saya kirim lagi. Kotak ya. Oh, kotak Satu itu kotak. nomor 3 tuh. 4 titik. Satu kotak aja itu 4 nomor titik. Fakta-fakta yang relevan kan? Kayaknya ini tadi ya. 3 apa? Kopi dulu, jangan lupa. Fakta. Udah di copy nih. Apa kata-katanya nomor 3? Fakta-fakta udah saya dikte yang tadi. relevan. Fakta-fakta yang relevan. Karena buaya ada di. Kok bisa tertekan tadi waktu buka Pak Irwan kirim. Waktu Pak Irwan Itulah. kirim, tertekan buaya. Siswa Aduh, ya tertangkap. Allah. Ada yang sudah diketik enggak? Tadi Nggak di ada. WA tadi. Oh, nggak ada. Enggak, tadi dikte tuh. Siswa Siswa tertangkap mencontek. Tunggu ya, saya dikte ya. Okey. Saat ujian. Hah? Siswa tersebut ujian. cerdas dan mengelola waktu karena membantu orang tua. Nomor Okey. 2. Nomor 2. Siswa tersebut Nomor 2 kopi cerdas. aja tuh. Bu Rosita, Oh, nomor dari 2 udah kirim. saya ketik. Oh ya, dah Pak Irwan kopi aja. Okey. Peraturan sekolah mengharuskan hukuman tegas untuk mencontek. Dan menjadi pelajaran. Mau diperpanjang lagi bisa kotaknya. Dan kedua bisa dianggap tidak adil oleh siswa lain. Siap pula. Pan nomor 3 udah. Udah. Sampai siswa lain. 4 memberi kesempatan. Memberikan kesempatan kedua. 5. Diperpanjang Lima lagi. Nah, 5 apa yang 4 Imam? Mana 5 belum? Udah. 5 enggak, Apa, cuma 5, 4 tadi kan? Ini 5 juga. Oh, cuma 4 lah. Ya. 4 titik itu diperpanjang lagi. Dilebarkan Pak Ini nggak Imam. bisa berpanjang nih. Oh gitu terus. Hapus saja tuh Pak. Hapus saja kotak tuh. Nggak usah. Nggak usah. Wah, itu gitu. aja. Enak dilihat. Apa banyak kali pernak-perniknya. Kan enak tuh. Kami wanita yang sederhana. Kami wanita yang sederhana Bu Ayah.
Dah nampak Rosita? Dah tuh. Okey, dah bagus. Ya. Nomor 5 Yang kawan. kelima. Nomor 5. 5 bentuknya. Oh, bentuknya seperti itu ya. Ada PS-nya. Ini tapi sederhana aja. Iya. Nggak mau nih. Jaringan tuh. Oh, jaringan. Nah. Coba ibu kopi bisa juga di situ. Yang mana saya kopi? Nomor 12. Nomor 12 ya. Yes. Ye. 5. Di sini. Pengujian. Nah. Apa? Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Ya. Benar lawan benar kok dilawan, itulah. Bukan benar lawan salah. Enggak, ini memang udah ketentuannya Pak, dalam 9 poin tuh ada dia. Nanti benar lawan benar, nanti benar lawan salah gitu, Bu Rizky kan? Biar dapat ininya kesimpulannya. 9 langkah pengambilan keputusan. Di bawahnya. Oke, apa di bawahnya? Dalam pengujian benar lawan benar, koma. Dalam pengujian benar lawan benar, koma. Maka paradigma yang sesuai adalah coba lihat Pak di itu. Justice PS Mercy. Keadilan PS kasihan. Mana nih? Mana justice tadi? Ini sama ya? Ya ini. Ya. Dalam kurung Pak, keadilan PS kasihan. Dah. 6. 6 bentuk seperti itu juga. Tunggu saya kirim. Nampak? Ya. Berarti bentuknya seperti ini ya. Ya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Nama apa? Prinsip yang digunakan adalah prinsip. Tunggu dulu, Pak. Tuh. Oh, prinsip prinsip resolusi garis miring penyelesaian. Resolusi. Ya, prinsip resolusi garis miring penyelesaian. Pikir berbasis rasa peduli. Tunggu Pak ya, Basit. Karena ini melibatkan empati dan memperlakukan siswa seperti yang kita harapkan diperlakukan. Dah. Berpikir.
Tinggal copy tuh Pak. Oke. Itu satu tuh sama semuanya, maksudnya nyambung, nggak pisah-pisah. Ya. Ini ya. Ya. Nih. Ya. Kami menjadi solusi Ya, udah oke. sesuatu Karena ini melibatkan empati dan melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan diperlakukan. sambil menjelaskan Ya, situasi oke Pak Irwan. Ya, ya. keadilan. Nomor 7. Nah, itu nomor Nomor 7. Investigasi opsi dilema. cepat kali orang ini balik. Nomor 7. Nggak balik orang nih. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja Pak Wan. Jangan lagi. Kami nonton. Jadi balik sama ibu tadi. Ayo. Oke, stop aja. Ya, boleh. Baik kawan-kawan, kita sudah kembali berada di room besar. Kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk mereview pembelajaran kita. Ya, baik, saya akan segera kembali share screen teman-teman. Ya, saya mengingatkan jangan lupa nanti pada saat presentasi kita nanti ada membuat daftar checklist ya atas presentasi dari kawan-kawan kita serta saat kita menilai kasus kita sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi semua sudah ada kasusnya ya. Nah, jadi hasil diskusi dari satu kelompok ya, itu akan kita berikan juga kepada kelompok lain yang akan menanggapi ya sebagai bahan persiapan diskusi presentasi di sesi berikutnya. Nah, itu dia ya. Boleh nanti mengumpulkan di grup kita barangkali ya. Supaya teman-teman bisa membaca hasil telaah. Jadi saat nanti kegiatan presentasi kita sudah berlanjut dengan lancar ya. Nah, jadi sebenarnya dalam sebuah pengambilan keputusan ya, dalam kita mengambil keputusan itu tidak ada satu orang pun tidak ada bakal satu forum itu semua menyepakati keputusan kita ya. Tentu saja satu atau dua orang barangkali ada yang tidak sejalan ataupun sepaham dengan keputusan yang kita ambil. Nah, begitu pula di dalam kita telaah kasus-kasus yang terdapat dalam modul kita, ya. Di sana itu sebenarnya tidak ada benar dan tidak ada yang salah dari setiap jawaban kasus, ya. Yang ada adalah apakah keputusan yang diambil itu sudah berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Nah, itu tadi, apakah sudah berdasarkan nilai kebajikan universal? Apakah sudah berpihak pada murid? Ya, hasilnya itu mengedepankan kepentingan murid, ya. Dan apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan alias keputusan yang bertanggung jawab dari seorang pemimpin yang dirasa bijaksana. Nah, jadi bagaimana keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya itu merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Nah, sebagai contoh simpel misalnya kita di Aceh berlaku syariat Islam. Pada saat memutuskan seragam sekolah ya
ada barangkali yang satu dua membuat misalnya ada pertimbangan gitu ya. Oh, baju anak itu jangan, kalau yang wanita jangan terlalu pas barangkali karena sehubungan dengan ketentuan syariat Islam bahwasanya fungsi pakaian itu seperti apa. Nah, jadi kalau itu nilai-nilai yang dijunjung oleh ditinggi oleh sekolah gitu, ya bisa saja di satu sekolah barangkali nilai itu tidak dikuat, tapi kita melihat kontekstualnya dengan kita sendiri. Nah, tapi apapun keputusan itu, insya Allah ya di dalamnya nilai-nilai kebajikan universal yang di dunia ini ya dapat kita terapkan ya, ibaratnya ya mau kita ke Amerika sebagai contoh jujur, itu kan nilai kebajikan universal. Saya yakin teman-teman sepakat mau dia di Amerika, mau dia di Asia, mau dia di Afrika ya, seluruh kita mengharapkan bahwasanya peserta didik kita, orang manusia yang kita jumpai itu memiliki kejujuran, benar nggak? Nah, itu berarti nilai kebajikan universal. Bisa menghargai orang lain, itu nilai kebajikan universal. Nggak ada satupun ras ataupun negara, ya, warga negara yang respect pada orang yang tidak menghargai orang lain. Nah itu, jadi apa itu nilai kebajikan universal? Teman-teman tentunya sudah paham. Nilai-nilai ini ya mencakup dimanapun kita gunakan ya di seluruh berbagai dunia ya, di berbagai negara di dunia, itu merupakan nilai-nilai yang diyakini juga oleh masyarakat dunia tersebut sebagai nilai kebajikan. Itu dia teman-teman ya. Nah, ada yang ingin bertanya ataupun tentang kegiatan kita tadi, teman-teman? Oke. Nah, pada saat tadi mengambil kasus, kemudian menentukan paradigma pengambilan keputusan, menentukan dilema apa yang kita rasa dilema etika, mana, tapi bukan rujukan moral ya. Nah, bagaimana perasaan teman-teman waktu pengambilan keputusan di dalam kelompok tadi? Ya, kemudian adakah pertanyaan seputar pengambilan keputusan ini? Silakan. Kita masih punya waktu lebih kurang 7 menit lagi. Silakan kawan-kawan. Adakah yang ingin menyampaikan? Ibu. Ibu sudah berhenti, tidak terhenti. Mana kawan-kawan, silakan. Ya, barangkali Assalamualaikum, Ibu. Tidak dengar, Ibu tidak terdengar sama Ibu. Menyampaikan. Per kelompok ada satu yang menyampaikan. Silakan. Bu Anjar. Oke, siapa tadi yang satu kelompok dengan Bu Anjar? Sepertinya beliau nggak mendengar saya. Ya, silakan Bu Reskiana. Oh, Bu Aziza, silakan Bu Aziza. Iya, Bu. Tempat saya nggak ada raise hand-nya nih. Suaranya nggak terdengar, Bu Aziza. Teman-teman mendengar suara Bu Aziza? Ada Bu, tadi udah terdengar. Ada Bu. Ibu yang ini jaringan Ibu. Bu Nopi coba bicara, Bu Nopi. Bu Nopi dengar suara saya? Dengar Bu, Bu Aziza dari tadi Saya tidak dengar nih. Oke, ya, udah. Sekarang saya udah dengar. Silakan Bu Aziza, silakan. Sekarang saya udah dengar. Baik Ibu, izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1 ini memang menguak
menguak pemikiran kita harus memang mengambil keputusan khusus ya Bu. Sebab memang yang selama ini kita jalani atau kita hadapi dan kita laksanakan di sekolah memang selalu berbenturan ya Bu antara rasa kasihan dan mengambil keputusan ya Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Bu, apakah kasusnya itu harus berhubungan dengan siswa atau boleh dengan si pendidik Bu? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu. Iya, jadi sebenarnya proses pengambilan keputusan ini, bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana tentunya Bu Aziza ya, ini juga tidak selalu harus berfokus kepada keputusan di pendidikan sebenarnya, tapi berlaku sebagai kita manusia Bu. Jadi sebagai pendidik iya, saat kita juga kepada anak juga bisa ya. Nah, jadi boleh Bu Aziza, misalnya kepada anak ya di sekolah ya, ada pada satu kasus. Nah, kita sudah mulai dapat ini ya. Kira-kira keputusan yang kita ambil itu apakah ada dilema etika di dalamnya? Nah, jika mengandung dilema etika ya, silakan Ibu berprinsip ya kepada 3 prinsip pengambilan keputusan tadi. Jadi Ibu dilema, Bu Intan, mau saya keluarkan anak ini ya, tapi takutnya nih dia nggak sekolah lagi di masa depan, karena saya terpikir dengan sekolah baru nanti ya, dengan ekonominya yang seperti itu, dengan juga orang tua yang mungkin tertatih-tatih ekonominya ya Bu ya, jangankan sempat mikirkan pendidikan anak, mikirkan perut aja udah gimana ya Bu Adijah, aduh gimana nih saya keluarkan atau gimana. Tapi saya kepingin tidak mengeluarkan anak ini ya. Tapi ternyata yang dia lakukan itu udah gimana ya. Sudah di luar batas barangkali, itu kan terjadi dilema Bu. Ya. Antara misalnya bisa saja jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek kayaknya keputusan Bu Aziza mengeluarkan anak tersebut menyelesaikan permasalahan di sekolah itu. Iya. Itu jangka pendeknya. Kan selesai nih, nggak ada lagi biang kerok, nggak ada lagi troublemaker ya Bu ya. Tetapi jangka panjangnya Bu, kan ada dilema nih. Aduh, keluarkan. Kayak dilema itu sebenarnya kayak makan buah simalakama tuh. Itu kalau kita peribahasakan. Kita makan ayah mati, nggak kita makan ibu mati. Nah, tetapi kita harus mengambil keputusan. Jadi saat Bu Aziza mengambil yang keputusan gini, ini ada nih mengandung dilema etika. Ya, Ibu tanya lagi. Ini saya berpihak pada murid karena anak ini mulai mencemari teman-temannya. Mungkin itu indikasinya Bu ya. Satu sisi saya selamatkan dia, kan gitu Bu ya. Saya selamatkan dia tapi dia mengganggu orang lain. Jadi kalau ada Ibu rasa yang berpihak pada murid itu prinsipnya kan 3 nih, ya. Yang berpihak pada murid ini, Bu, saya lebih mementingkan anak yang banyak ini supaya jangan terkontaminasi dia. Andai kasusnya nih Bu Aji Jaya, ya. Itu berarti Ibu sudah lewat satu prinsip, berpihak pada murid. Udah, itu ya Bu Ajijah. Ini contoh anak ini mungkin narkoba, udah berat, udah ngedar di sekolah. Ini seperti itu contoh kasusnya ya Bu ya. Daripada kita selamatkan dia satu yang lain kacau, lebih bagus kita pilih. Nah, itu juga berpihak pada murid. Dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Keputusan Ibu itu tidak serta-merta gimana Bu? Ya, Ibu dapat mempertanggungjawabkan karena mengedar narkoba itu kan juga merupakan pelanggaran hukum. Betul nggak Bu Adijah? Ini contoh kasus ya. Nah, kemudian berbasis kebajikan universal. Semua dunia saya rasa setuju ya kalau kita ya lebih memilih antara menyelamatkan orang rame. Ini ada juga nih paradigma individu lawan kelompok. Nah, seperti itu. Jadi Ibu tinggal pilih yang mana sebenarnya yang tepat. Udah. Nah, terakhirnya, udah bismillah. Bu Intan dengan berat hati saya memutuskan dia keluar dari sekolah ini. Jadi Bu Ajijah sudahkah Bu Ajijah bijaksana
Selama 3 ini sudah Ibu pikirkan, udah jalan, Bu. Nah, tetapi sebaliknya, saat kasusnya tidaklah sebesar itu. Teman-teman semua bilang, udahlah keluarin aja dia 1. Ibu berpihak pada murid. Mikir nggak kawan-kawan? Kalau seandainya dia keluar nih, orang tua nggak ada duit lagi beli baju, masuk ke sekolah baru, dan juga tidak sempat mengurusi dia bakal terlantar. Karena Bu Aziza berpihak pada murid, ya, maka Bu Aziza akan mengatakan apa? Saya berkeputusan, kita pertahankan. Kita masih bisa bina ini anak. Udah, ambil yang kedua. Apakah dapat dipertanggungjawabkan? Ya, sekolah merupakan institusi yang semestinya tidak mudah menyerah untuk menghadapi kasus-kasus yang mungkin si anak ini belum kita lihat, Bu. Dia tidak mengganggu orang sekali barangkali, mungkin itu hanyalah kesalahan yang seperti apa, ya Bu ya. Nah, karena ingat di dalam kurikulum Merdeka juga bukan tidak boleh ya. Kita itu tidak menaik kelaskan, tetapi harus jelas, Bu, dapat dipertanggungjawabkan. Ibu berbicara berdasarkan data yang ada pada Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian berbasis kebajikan universal. Apa kata dunia, intinya gitu, ya. Kalau nggak ada empati kita untuk dia anak yatim misalnya, ekonominya sulit, ya. Walaupun kesalahannya besar, tetapi sebenarnya di hari-hari biasa dia juga tidak. Ya, siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Bismillah, saya pertahankan anak ini. Nah, berarti itu juga merupakan sebuah cara pengambilan keputusan. Belum puas itu, Bu, uji dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, ibu-ibu percaya nggak? Di meja saya tuh ada, Bu, saya print 9 langkah pengambilan keputusan. Kenapa? Karena saya sekarang berposisi sebagai orang yang mengambil kebijakan di sekolah. Jadi tanya, ini kira-kira kalau ini dipublish ini, ya, dimediakan, saya kena nggak nih? Nah, jadi uji legalitas, uji publik, dan uji-uji lainnya itu, semua uji regulasi ya, semuanya itu sama kayak coaching itu keterampilan teman-teman ya. Jadi memang harus selalu dipraktekkan ya, itu dia. Nah, jadi waktu kita juga sudah selesai. Adakah yang ingin dikonfirmasi lagi? Jadi jelas ya kawan-kawan ya. Nah, nanti elaborasi pemahaman silakan membuat pertanyaan kepada instruktur. Tapi saya mohon sebenarnya sudah sangat jelas kalau teman-teman mengeksplorasi dengan baik di eksplorasi konsep, ya. Udah jelas sekali melalui video-video kasus yang ada di eksplorasi konsep. Nah, ini ada quotes dari Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat umat Islam. Ini bukan dari saya, memang dari program Guru Penggerak. Orang yang terlalu memikirkan akibat, nih orang nggak berani, Bu. Jadi ibaratnya kita nih nakoda. Kalau kapal oleng, kita masih diam aja. Menurut kamu gimana ya? Aduh, banting setir ke kiri, kita nggak banting, nggak ini, ya, tetap aja di tempat gitu, tenggelam ujung-ujungnya. Jadi kata Khalifah keempat kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia nggak akan pernah menjadi orang yang berani. Ya iyalah. Ya, udah tahu misalnya kolamnya cuma sebatas dada, kita uji dengan kayu, ya belum cukup juga tuh, aduh takut. Nah, ujung-ujungnya apa? Nyebur enggak ya? Udah tahu udah masuk galah, ternyata cuman kita bilang sepaha, masih aja. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi orang yang berani. Menurut teman-teman semua, berani itu sikap positif atau enggak? Positif, Bu. Positif, ya. Nah, ya seperti itu. Jadi ini, yuk teman-teman, bukan kata siapa-siapa, kata Khalifah keempat kita, ya, panutan umat Muslim juga, bahwa orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan terlalu, memang betul panjang jauh ke depan, tetapi juga dia nggak pernah berani mencoba, takut sih, ya. Sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Jadi
seorang manusia adalah orang yang selalu berani mengambil keputusan, dia akan maju. Nah, Bu Rosita, ada nih sesuatu yang harus Ibu ambil di kedepannya, keputusan apa? Yang terbaik adalah berani, Bu. Ibu Titi juga. Ayo berani ambil keputusan. Nggak bisa saya seperti ini terus. Ya, Ibu Rizky juga. Ini udah mau lahiran nih. Ayo ambil keputusan. Oh, gimana nanti? Bu Novi juga nih. Ini nih, harus segera ambil keputusan. Anak saya udah SMA nih. Saya mau seperti apa? Kalau kita nggak berani, ya udahlah. Kita akan menjadi orang yang terus-terusan berada di awang-awang yang nggak akan pernah menginjak bumi. Itu dia. Baik, saya rasa demikian kawan-kawan. Silakan teman-teman punya keleluasaan waktu. Insya Allah kita pikon mungkin sudah saya jadwalkan di malam hari. Walaupun barangkali kegiatan saya diundur atau apa ya teman-teman, barangkali ya. Saya tetap di 2 malam itu jika teman-teman tidak berkeberatan. Ini saya lihat chatting di grup kita, teman-teman di Lamno nih belum hidup lampu sampai sekarang nih, ya. Jadi barangkali bisa jadi pikon kita tunda untuk mereka, ya. Nanti saya akan pantau. Andai nanti habis maghrib hidup kita pikon. Kalau enggak mau bilang apa? Kan ini masalah teknis, ya. Jadi enggak apa-apa. Oke, semangat. Mohon maaf mungkin tadi saya menegur teman-teman ya. Itu ambil positifnya untuk sebagai pendorong. Bu Intan sedang berada di posisi Tutwuri Handayani. Di belakang dia adalah pendorong. Ya, saat saya di belakang saya mendorong teman-teman barangkali melalui refleksi. Ya, ayo berefleksi. Nah, kira-kira benarkah yang disampaikan oleh Bu Intan? Benarkah kita mengerjakan tugas belum maksimal? Kalau seandainya Bu, saya udah usaha habis tuh Bu, saya minta maaf teman-teman, ya. Berarti saya yang tidak memahami keadaan kawan-kawan, ya. Jadi jangan sampai saya menyinggung, saya tidak enak juga. Tetapi samalah, gitu. Di sini posisinya barangkali saya orang tua yang harus mengajak anak-anaknya, ya, untuk yang lebih baik. Itu dalam tanda petik loh, bukan berarti saya ini beneran guru teman-teman, bukan ya. Saya adalah orang yang membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk belajar, ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, ya. Dan alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas kami dengan baik. Dan bimbinglah kami ya Allah tetap berada di jalan-Mu dan terangkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menjalankan tugas ini dengan lebih baik lagi. Ya, amin. Amin. Saya tutup dengan di topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Makasih Bu, singkat kali waktu Bu. Iya, udah jam segini ternyata.